Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Al-Hakim Fasya, NIM 19317300089 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 2E. Di sini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Metode Simple Additive Weighting sebagai sistem pendukung keputusan penerima beasiswa murid berprestasi, yang dibuat oleh Rahmat Hidayat, Amik Bina Sarana Informatika Tangerang. Sebelumnya, sistem penunjang keputusan adalah sistem yang interaktif, membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur. Di dalam jurnal ini membahas tentang pembagian beasiswa yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk membantu seseorang yang kurang mampu ataupun berprestasi selama menulis studinya, sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak SMPI Aziz Syakirin. Untuk memperoleh beasiswa, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk menerima beasiswa. Berdasarkan hal tersebut, selama proses pengambilan keputusan, penerima beasiswa masih dilakukan secara konvensional. Sering adanya kerangkapan data dan tidak valid. Oleh sebab itu menimbulkan berbagai masalah, antara lain mengganti sistem pengembalian keputusan penerima beasiswa yang dilakukan secara konvensional, adanya kerangkapan data penerima beasiswa dan tidak tepat sasaran. Proses penyeleksian ini membutuhkan ketelitian dan waktu lama, karena data siswa akan dibandingkan dengan kriteria beasiswa satu persatu. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian yang diterapkan adalah bagaimana dibuatkan sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan model Simple Additive Weighting atau SAW. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Dengan adanya sebuah sistem pendukung keputusan diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan beasiswa murid berprestasi. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada saat alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Adapun langkah penyelesaian suatu masalah menggunakan metode SAW yaitu: 1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. 2. Memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sebagai W. 3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap alternatif. 4. Membuat metrik keputusan berdasarkan kriteria atau CI, kemudian melakukan normalisasi metrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Dengan formula sebagai berikut. Keterangan RIJ adalah nilai rating kinerja ternormalisasi. XIJ sama dengan nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria. Max XIJ adalah nilai terbesar dari setiap kriteria. Min XIJ adalah nilai terkecil dari setiap kriteria. Benefit adalah jika nilai terbesar adalah terbaik. Hasil akhir diperoleh dari proses perangkaian, yaitu penjumlahan dan
perkalian metrik ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif yang terbaik atau EI sebagai solusi sebagai berikut. Keterangan VI sama dengan ranking untuk setiap alternatif. WJ sama dengan nilai bobot dari setiap kinerja. RIJ sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi. Dalam penentuan beasiswa murid berprestasi pada sekolah SMPI Aziz Syakirin, pihak sekolah melakukan pendataan siswa pada penentuan beasiswa murid berprestasi dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Maka diperlukan kriteria dan bobot dalam melakukan perhitungannya, sehingga memperoleh hasil alternatif terbagi dengan metode simple additive weighting sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan masing-masing kriteria. Berikut tabelnya. CI nilai rata-rata rapot terakhir, C2 absensi kehadiran, C3 berperilaku baik, C4 berakhlak baik, C5 aktif dalam organisasi. Selanjutnya memberikan nilai bobot untuk masing-masing kriteria. CI dengan range 30, bobot 0,3. C2 range 25, bobot 0,25. C3 range 20, bobot 0,2. C4 range 15, bobot 0,15. C5 range 10, bobot 0,1. Adapun kriteria dan pembobotan yang dilakukan penulis dalam penelitian penentuan beasiswa murid berprestasi sebagai berikut. A. Nilai rata-rata rapot terakhir. Kurang dari 50 sangat rendah. Nilai 1. Lebih dari 50 sampai 60 rendah. Nilai 2. Lebih dari 60 sampai 70 keterangan sedang nilai 3. Lebih dari 70 sampai 85 keterangan tinggi nilai 4. Lebih dari 85 sampai 100 keterangan sangat tinggi nilainya 5. B. Absensi kehadiran 10 sampai 20% keterangan sangat rendah nilai 1. 30 sampai 40% keterangan rendah nilai 2. 50 sampai 60% keterangan sedang nilai 3. 70 sampai 80% keterangan tinggi nilai 4. 90 sampai 100% keterangan sangat tinggi nilai 5. C. Berperilaku baik dengan tabel 1 sampai 6 sangat rendah nilai 1. 7 sampai 12 keterangan rendah nilai 2. 13 sampai 18 keterangan sedang nilai 3. 19 sampai 24 keterangan tinggi nilai 4. 25 sampai 30 keterangan sangat tinggi nilai 5. Tabel D berakhlak baik 1 sampai 6 sangat rendah nilai 1. 7 12 keterangan rendah nilai 2. 13-18 keterangan sedang nilai 3. 19 sampai 24 keterangan tinggi nilai 4. 25 sampai 30 keterangan sangat tinggi nilai 5. Yang terakhir, aktif dalam organisasi ekstrakurikuler dengan tabel 1 sampai 6 keterangan sangat rendah nilai 1. 7 sampai 12 keterangan rendah nilai 2. 13 sampai 18 keterangan sedang nilai 3. 19 sampai 24 keterangan tinggi nilai 4. 25 sampai 30 keterangan sangat tinggi nilai 5. Berikutnya menentukan nilai rating kecocokan dari setiap nama siswa pada setiap kriteria dengan menggunakan tabel berikut. Langkah selanjutnya membuat matriks keputusan yang dibentuk dari tabel rating kecocokan sebagai berikut. Pertama-tama melakukan normalisasi matriks X. Untuk kriteria nilai rata-rata rapot,
termasuk ke dalam atribut keuntungan atau benefit. Jadi R11 sama dengan 4 per max 4,455 sama dengan 4 per 5. Hasilnya 0,8 dan seterusnya. Untuk kriteria berperilaku baik termasuk ke dalam atribut biaya kos. Jadi R13 sama dengan min 4,355 per 4 sama dengan 3 per 4 atau 0,75 dan seterusnya. Kemudian hasil dari normalisasi di atas dibuat dalam matriks ternormalisasi R sebagai berikut. Langkah terakhir adalah proses pencarian perankingan atau nilai terbaik dengan memasukkan setiap kriteria dan nilai bobot yang digunakan dalam perankingan ini, yaitu W sama dengan 0,3, 0,25, 0,2, 0,15, 0,1. Maka proses perankingan adalah sebagai berikut. V1 0,8, 0,3 ditambah 0,8, 0,25 ditambah 0,75, 0,2 ditambah 0,75, 0,15 ditambah 0,5, 0,1. Dan hasilnya sebagai berikut, 0,752. Dan diteruskan sampai V4. Nilai perhitungan untuk setiap siswa dengan nilai VI dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah hasil perankingan. Selanjutnya, siswa diurutkan dari nilai V terbesar ke nilai V terkecil. Siswa dengan nilai V terbesar merupakan solusi yang terbaik sebagai berikut. Dari hasil perhitungan di atas, dapat ditentukan 4 orang siswa yang berhak mendapatkan beasiswa murid berprestasi sesuai hasil dari V1 sampai V30 dengan nilai sebagai berikut. Kesimpulan dalam sistem informasi ini adalah, dengan adanya penelitian ini, penulis memahami bagaimana prosedur-prosedur dalam memenuhi persyaratan pemilihan penerima beasiswa murid berprestasi. Yang kedua, dengan penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW, menghasilkan keputusan yang baik dalam penyelesaian dan perhitungan nilai-nilai kriteria yang dimiliki murid, sehingga diketahui hasil yang akurat dalam proses penerima beasiswa murid berprestasi. Yang ketiga, proses penerimaan beasiswa murid berprestasi yang dilakukan melalui perhitungan dengan metode SAW dimulai dengan pemberian nilai kriteria untuk masing-masing kriteria, pembobotan, rating kecocokan, normalisasi, dan perankingan, sehingga menghasilkan nilai dari masing-masing kriteria. Berikut analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.